Brothers, saya berkeyakinan bahwa Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil, tidak diragukan lagi. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Adil. Dia sudah memberi kita segala macam fasilitas, segala macam kekayaan alam, dan kekurangannya mungkin kitanya malas-malasan kadang-kadang. Kita sebagai makhluk malas-malasan untuk usaha. Itulah kenapa saya sering kali disampaikan bahwa yang terpenting buat kita adalah bagaimana caranya kita meningkatkan skill dan bagaimana caranya kita harus lebih baik seiring waktu. Saya udah menjelang 50 dan ingin saya sharingkan kepada Anda para generasi muda karena saya juga punya anak. Kemudian saya juga merasa sangat peduli kepada Anda semua generasi muda. Gimana caranya kita bisa hidup dengan baik di negara kita, di Indonesia. Yang pertama itu usia 0 sampai 18 tahun itu Anda diarahkan untuk fokus belajar aja, fokus belajar dan sekolah. Fokus belajar di sekolah terutama untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Kemudian tingkatkan skill, minimal kemampuan menulis, menganalisis, dan membuat video gitu. Dapatkan ijazah karena kalau di kita kerja di kita itu apa-apa perlu pakai ijazah. Kalau saya pikir-pikir, kalau kayak keponakan saya aja pada kerja di pabrik waktu itu, terus nyolder ngapain juga pakai ijazah. Tapi ya nggak apa-apa, itu aturan di negara kita ikuti aja. Itu yang 0 sampai 18 tahun ya, fokus belajar dan sekolah dan meningkatkan skill. Kemudian untuk yang kedua, usia 18 sampai 23 tahun itu temukan potensi terbaik kita di mana gitu. Kan udah dari 0 sampai 18 kita udah belajar nih. Kita udah ketemu mungkin kita kira-kira paling potensial itu di mana. Kalau bisa kuliah di antara usia 18 sampai 23. Kalau orang tua kita mampu, sebaiknya kita kuliah dan kita meningkatkan mengasah skill kita pada saat kuliah gitu. Kalau orang tua nggak mampu ya coba sekolah-sekolah yang ikatan dinas atau sekolah gratis. Saya juga dulu ikut tes untuk biaya negara untuk sekolah untuk kuliah karena orang tua saya udah sepuh waktu itu. Kemudian untuk usia 23 sampai 25 tahun ya. Kalau menurut saya misalnya Anda udah lulus kuliah, itu coba ikut tes untuk jadi PNS karena menurut pengamatan saya begini. Di kita itu PNS itu dianggap reward. Banyak teman-teman saya juga yang olahragawan dikasih rewardnya itu dijadikan pegawai negeri gitu karena ya nggak tahu juga kalau di luar kan misalnya dia pemain tenis yang bagus disupport supaya bisa main tenis lebih bagus. Kalau di kita supaya si anak ini bisa punya modal mungkin ya dia akan jadi PNS. Nah kalau memang itu dianggap reward, apa salahnya Anda juga ikut tes PNS, siapa tahu dapat gitu. Nah kalau nggak dapet ya nggak apa-apa, cari kerjaan yang lain aja gitu, bisnis kayak apa kayak, yang penting kita bisnisnya yang jujur. Kemudian untuk usia 25 sampai 40 tahun itu fokus kerja aja. Fokus kerja dan cari pasangan karena itu tuh udah dijamin kok bahwa semua manusia itu diciptakan berpasangan. Untuk kerjanya, misalnya Anda yang keterima jadi PNS, udah cukup jadi staf aja, nggak usah jadi pejabat. Repot kok ngurusin orang. Orang kita itu termasuk saya ya, ribet. Kalau kata Mahathir Muhammad, orang Indonesia dan orang Malaysia itu punya penyakit yang sama gitu. Kita tuh mungkin males-malesan, mungkin karena kekayaan alam itu. Tuhan adil, sekali lagi Tuhan tuh maha adil. Kita dikasih kekayaan alam, kemudian masyarakatnya dibikin malas. Kalau negara lain kan dikasih kondisi yang ekstrim, masyarakatnya jadi survive dan bisa maju gitu. Kalau kita kebalikannya mungkin, kita dikasih kekayaan alam yang melimpah, kemudian orangnya dibikin malas gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi sekali lagi ya, yang keterima PNS, itu fokus jadi staf aja, nggak usah pengen-pengen jadi pejabat gitu. Kita fokus saja jadi PNS, jadi pegawai staf gitu. Kemudian kita
fokus untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 aja yang belum dilaksanakan, itu pekerjaan utama PNS itu gitu. Kemudian kalau yang merasa berprestasi, yang kira-kira Anda nih merasa berprestasi antara 25 sampai 40 tahun, coba fokus untuk ini, coba untuk bekerja di luar negeri. Yang kerja di luar negeri itu disebutnya ini kok, pahlawan devisa. Saya menghormati sekali teman-teman saya yang pada kerja di luar negeri. Kalau ketemu mungkin saya mau cium tangan juga kayak Om Heri, itu saya sangat hormat. Karena mereka yang bekerja di luar negeri itu pahlawan devisa begitu. Itu apa namanya? Perlu kita hormati, dan memang kalau di kondisi kita agak sulit untuk penghargaan skill, gajinya mungkin kecil. Kalau di luar mungkin lebih sepadan, lebih dihargai lah kita. Kemudian kalau itu yang kalau yang bisa punya prestasi ya, kerja di luar negeri. Kalau yang nggak punya prestasi kayak saya biasa-biasa aja begini, ya nggak apa-apa kerja di dalam negeri. Kita usaha kayak buka usaha kayak apa gitu. Yang penting ketika kita usaha, kita jangan pernah ngebohongin orang, jangan pernah nipu orang. Karena bagaimanapun karma itu berlaku. Kita kalau nggak di dunia ya di akhirat, kalau kita ngebohongin orang ya nipu orang, nanti kita kena ganjaran, kena hukumannya gitu. Kemudian untuk masalah nyari jodoh itu tergantung selera. Ada kan kalau disarankan kita melihat dari fisik, materi, turunan. Menurut saya sih nggak penting itu. Yang penting itu kita suka sama suka aja. Ini kan bukan zaman Siti Nurbaya. Dijodoh-jodohin kayaknya udah nggak ada. Kita itu apa namanya, suka sama suka aja. Kira-kira suka sama suka, udah ada waktunya ya menikah aja gitu. Dan kalau di apa, di pengetahuan di hadis saja, di hadis sebutkan tiang negara itu kan wanita gitu ya. Wanita adalah tiang negara. Maju mundurnya atau runtuh atau berdirinya sebuah negara itu tergantung kualitas wanitanya gitu. Jangan dibolak-balik gitu. Wanita yang jadi ini, jadi apa namanya, figur figur percontohan buat generasi penerus. Itulah kenapa disebutkan bahwa ketika mendidik wanita, lelaki berhasil mendidik wanita, itu dia mendidik sebuah generasi katanya gitu. Cuman Anda juga perlu berhati-hati karena wanita zaman sekarang kan keinginannya banyak. Saya juga pernah ceritakan ke Anda di video saya sebelumnya tentang jenis-jenis laki gitu. Silakan aja lihat. Kalau menurut saya wanita itu cuma dua kriterianya. Ada yang jujur, ada yang nggak jujur, ada yang setia, ada yang nggak setia. Itu kalau biasanya sih kita udah bisa bedain kok dari awal. Dari feeling kita, berapa kali kita ketemu, kita udah tahu wah cewek ini nggak setia nih, ya nggak usah lah jadikan istri. Yang kira-kira setia baru jadikan istri gitu. Dan ketika Anda apa namanya, mempersunting seorang wanita, maka saat itu tanggung jawab wanita itu ada di tangan Anda gitu. Nah itu kita perlu perlu apa namanya, perlu, makanya pentingnya skill itu ya untuk menafkahi keluarga itu ya. Kemudian usia 40, setelah kita punya kerja, kemudian punya istri gitu ya. Kemudian di usia 40 sampai meninggal kita udah fokus akhirat aja. Banyak yang bilang kan life begins at 40. 40 lah yang menentukan nasib kita seperti apa nantinya di akhiratnya mungkin. Kita mau jadi orang baik atau orang nggak baik, suka ngomel-ngomel atau enggak, itu di 40 biasanya. Kita pada saat usia 40 itu ditentukan nasib kita akan seperti apa. Apakah kita akan jadi manusia yang baik atau kita yang terus-terusan nggak bersyukur, yang kasospol, kepala seseorang popolotot seumur-umur gitu. Karena setelah 40 itu kita nggak berubah sampai meninggalnya gitu. Dan mengenai, ya ini ngelantur ya, mengenai hubungan suami istri juga yang cinta sejati atau tidaknya, itu ketahuan itu setelah umur 40. Di umur 40 kita bakal tahu bahwa pasangan kita itu istri kita itu istri pengeretan atau istri yang baik atau gimana gitu di 40. Demikian pula sebaliknya, wanita akan merasakan kira-kira kita di usia 40 itu jadi suami yang bertanggung jawab atau tidak gitu. Jadi itu tahapannya kira-kira yang saya siringkan. Jadi dari 0 sampai 18 fokus belajar, 18 sampai 23 kemudian
temukan potensinya, dan kalau bisa kuliah 23 sampai 25, kalau bisa kerja dan coba tes jadi PNS kalau keterima gitu. Kalau nggak keterima ya cari pekerjaan lain. Usia 25 sampai 40 cari kerja dan cari pasangan gitu. Kemudian menikah kalau udah ketemu gitu. Kemudian setelah 40 itu fokus akhirat. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kesalahan dari saya. Berdasar pengalaman saya ingin sekali men-sharingkan hidup saya kepada Anda. Silahkan beri saya masukan dan terima kasih. Awesome.